Halo, assalamualaikum teman Aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas putaran gangguan asam lambung GERD and Schmatis. Oke teman-teman, setelah sekian lama ya, saya baru bisa bikin video lagi nih kali ini teman-teman. Jadi mohon maaf banget nih, banyak banget yang bertanya ya teman-teman, karena pengalaman saya pribadi nih teman-teman ya, buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD and Schmatis itu rasa keponya tinggi sekali teman-teman ya. Dulu saya punya apa ya, motivator juga, mentor juga teman-teman ya. Eh, Kebetulan beliau dulu ya teman-teman ada keperluan mungkin ya. Saya juga kepo sama teman-temannya, jangan-jangan nih orang nih kambuh lagi nih penyakitnya, jangan-jangan nih orang gak muncul-muncul bikin video nih, jangan-jangan udah gitu ya teman-teman. Itu seperti itu ya teman-teman ya, untuk pemikiran orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sepsis itu seperti itu. Jangan-jangan asam lambung ini berbahaya nih, orang ini yang kemarin-kemarin itu bikin video asam lambung itu tidak berbahaya, kok sekarang tuh nggak muncul lagi gitu kan. Selalu berprasangka itu tidak baik teman-teman ya, itu sepengalaman saya pribadi. Nah, jadi di season kali ini saya tuh akan membahas ataupun menerangkan ya teman-teman, ini pengalaman saya juga teman-teman ya, apakah asam lambung itu bisa normal lagi, bisa sembuh total gitu teman-teman ya. Di video ini saya akan membahasnya, namun mungkin ya nggak lengkap-lengkap banget ya teman-teman, karena ini ya teman-teman, ini udah sore banget saya bikin videonya karena tadi hujan. Ini di sawah juga, biasalah ya teman-teman, kalau di sawah itu ya suasana enak gitu teman-teman. Tapi mohon maaf juga kalau misalkan ada bunyi-bunyi atau audionya agak terganggu gitu teman-teman ya. Nah, sebelum mulai ke videonya, seperti biasa teman-teman ya, buat teman-teman yang baru bergabung di akun ini teman-teman ya, tolong sebelum teman-teman itu melanjutkan videonya, tolong dukungannya teman-teman seperti biasa, tolong di share videonya, di like dan di follow juga akunnya ataupun di subscribe juga channelnya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya tentang gangguan asam lambung GERD and Schmatis, putaran gangguan asam lambung GERD and Schmatis, sebelum kalian itu bertanya teman-temannya di komentar ataupun di WA ataupun di chat inbox, tolong teman-teman itu tonton dulu video-video saya yang sebelumnya gitu teman-temannya, ditonton, jangan di skip, diperhatikan dan dipahami gitu teman-teman ya, agar teman-teman itu mudah ya teman-teman, agar teman-teman itu mudah menangani setiap sensasi, setiap gangguan asam lambung GERD and Schmatis itu sebenarnya memang gangguan rumahan ya teman-teman. Hanya teman-teman itu hanya tinggal memahaminya, terus menerapkannya gitu teman-teman, pahami apa yang ada, apa ya, yang terjadi di dalam tubuh kita gitu teman-teman. Ya sebenarnya itu gangguan rumahan, cuman yang membuat kalian itu seperti berbahaya gitu teman-teman, panik, takutan, cemas, was-was, itu karena pemikiran kalian gitu teman-teman, karena di diri kalian itu ada trauma, jadi pikiran kalian itu selalu mengarahnya ke hal-hal negatif gitu teman-teman. Itu pengalaman saya gitu teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang mau bertanya ya teman-teman, silahkan cek saja profil saya, klik bagian video, lalu sesuaikan video mana yang ingin teman-teman ketahui ataupun ingin tonton. Silahkan dicek saja teman-teman, di scroll saja, sudah banyak pembahasannya teman-temannya, mungkin belum lengkap tapi sudah banyak ya teman-teman. Jadi kalian tinggal tonton saja apa yang ingin kalian ketahui, gitu aja sih teman-teman ya. Nah, sebelum saya menjelaskan pembahasannya teman-teman ya, saya ingin membahas juga beberapa, ada sebulan kali ya, ada sebulan saya tidak upload video. Itu yang pertama karena postingan-postingan yang dulu teman-teman ya, saya tuh posting soal masalah saya itu ada acara khitanan ya teman-teman, khitanan anak saya. Alhamdulillah acaranya lancar, dan keduanya itu ada habis khitanan jeda beberapa minggu, ada 2 minggu lebih ya, kurang ya, ada 10 hari, terus acara syukurannya gitu teman, hajatannya. Nah di situ jadi saya tidak bisa, apa ya, tidak bisa upload video gitu teman, terus mempersiapkan segala sesuatunya juga gitu teman-teman, jadi saya tidak sempat bikin video. Jadi ada yang komentar juga tidak saya balas gitu teman-teman, kecuali ada yang chat lewat WA ya, saya apa ya, berusaha kalau yang serius banget nih, penting banget, kayaknya orang ini panik banget gitu, chatnya gitu, chatnya itu ke saya tuh panik banget ya, pasti saya usahakan, sesibuk-sibuknya saya usahakan pasti saya membalas gitu teman-teman. Kalau misalkan urgent banget gitu, kayaknya nih panik banget nih orang nih, padahal yang ditanyakan itu ya hal biasa gitu teman ya, menurut saya hal biasa ya, karena saya sudah membaik, jadi ini tuh sebenarnya hal biasa gitu kan. Cuman orang ini ya
apa ya, ya karena ya namanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung memang seperti itu teman-teman ya, panik attack gitu teman-teman, cemas, gelisah gitu teman, kalau belum mendapatkan jawaban dari orang yang pernah mengalaminya biasanya panik gitu teman-teman, itu pengalaman saya juga ya. Nah jadi kenapa saya tuh tidak bisa upload video selama hampir 1 bulan ya teman-teman. Yang pertama itu tadi saya ada acara dan tidak bisa upload video juga. Yang kedua ditambah banyak grup ya, di HP saya itu banyak banget grup teman-teman ya, dari grup ke tempat saya kerja, dari grup keluarga, grup aslam aja ada 2 teman-temannya. Jadi kemarin nambah lagi 3, saya terpaksa keluar ya karena HP saya itu nggak kuat teman-teman ya. Ini juga mau bikin video itu saya hapus chat-chat dulu ya teman-teman ya, karena HP saya itu HP jadul teman-teman, nggak muat ya memorinya dan nggak kuat juga kapasitas apa ya, RAM-nya gitu teman-teman. Jadi ya terpaksa saya keluar, terus saya chat hapus dulu baru saya bikin video. Nah ini saya usahakan bikin video gitu teman-teman. Sebenarnya sih agak gimana ya, saya takutnya nggak muat juga gitu memorinya, karena pembahasan setiap saya membuat video itu durasinya panjang teman-teman ya, ada 15 menit 20 menit ya teman-teman, setengah jam. Jadi kalau misalkan saya bikin video yang pendek-pendek itu takutnya kalian itu nggak apa ya, nggak bisa memahaminya gitu teman-teman ya. Tapi ya untuk uploadnya mungkin saya juga tidak bisa upload durasi panjang, jadi untuk mengimbangi algoritma Meta juga teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan videonya terputus-putus jadi beberapa bagian, teman-teman itu tinggal cari saja bagian-bagiannya. Mohon maaf banget ya teman-teman, nanti saya upload juga video versi panjangnya gitu teman-teman ya. Nah jadi pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya, Bang, apakah gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis ini bisa sembuh total, bisa sembuh lagi seperti sedia kala gitu teman-teman. Jadi dari pola makannya, dari makannya maksudnya ya, dari asupan makannya, terus dari segalanya teman-teman, kebahagiaannya teman-teman. Jadi di sini saya katakan ini sepengalaman saya teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, jika kalian terus menetapkan, menjaga metodenya, menjaga 3P-nya teman-teman ya, kalian tidak akan pernah kambuh-kambuh lagi gitu teman-teman. Itu pengalaman saya teman-teman ya. Nah ini juga cerita waktu saat saya kemarin ya sibuk ada acara hajatan. Nah di situ sekitar hampir berapa ya, hampir 2 minggu pola 3P saya itu benar-benar berantakan teman-teman ya. Ini cerita dulu ya, jadi kalian itu tinggal bisa memahaminya dari apa yang saya ceritakan, apa yang saya alami itu waktu 3P saya berantakan lagi gitu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis ini bukan bukan saya mendoakan kepada teman-teman, tapi ini adalah kenyataannya teman-teman ya, kenyataannya yang saya alami, bahwa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, jika 3P-nya berantakan itu akan kambuh lagi. Apakah kemarin saya saat 3P saya berantakan itu kambuh? Jadi ini pengalaman saya teman-teman. Jadi kambuh tidak teman-teman ya. Jadi waktu kemarin itu sekitar 2 mingguan teman-teman ya. 2 mingguan itu dari pola makan saya ya. Yang pertama pola makan saya itu 2 mingguan karena sibuk apa ya, mengatur ini itu ya, merencana apa ya, pokoknya mengatur ini itu ya untuk acara saya, untuk acara khitanan ya teman-teman ya, untuk acara hajatannya, mempersiapkan ini itunya. Jadi dari pola makan saya itu terganggu ya teman-teman. Biasanya jam makan itu tepat ataupun cuma lewat setengah jam. Kemarin itu lewatnya nyampe 3 jam ya teman-teman. Terus makannya juga teman-teman kebanyakan tergesa-gesa, ataupun pantangan itu sudah dihajar ya, dihajar habis-habisan, pokoknya dihajar habis-habisan. Itu dari pola makannya. Terus dari pola hidupnya teman-temannya, emang orang saya sekarang semenjak saya membaik teman-teman, semenjak saya sembuh, di olahraga itu tidak setiap hari ya teman-teman, semenjak saya aktif kembali masuk kerja di pabrik teman-temannya. Jadi pola hidup ya, pola hidup seperti olahraga itu memang saya tidak bisa seperti biasa. Dulu waktu kondisi saya di 60% itu teman-teman, 60% itu saya setiap hari olahraga, nyampe kondisi saya itu 75%. Itu saya olahraga setiap hari ya teman-teman, sampai kadang seminggu hampir 3 kali. Kalau udah masuk kerja pun saya seminggu tuh
masuk kerja tuh nggak full gitu teman-teman ya. Jadi saya usahakan dalam seminggu itu 3 hari itu olahraga dalam seminggu itu teman-teman ya. Nah sekarang itu untuk olahraga teman-teman ya, sekarang karena saya itu merasa sudah sehat, merasa sudah membaik, jadi untuk olahraga teman-teman itu tidak setiap hari ya teman-teman. Itu olahraga itu yang saya lakukan cuma biasanya seminggu sekali teman-teman ya. Berhubung kemarin itu ada acara ya teman-teman, jadi 2 minggu itu olahraga saya benar-benar berantakan, pola hidup saya itu benar-benar berantakan. Dari pola hidup, pola makan itu berantakan lagi teman-teman ya. Bergadang juga teman-teman karena mempersiapkan ini itunya dan memikirkan ini itu terlalu terlalu apa ya, memikirkan acara ya, karena sebagai bapak gitu teman-teman ya, melihat anaknya kesakitan dikitan itu teman-teman nggak tega teman-teman ya, jadi kepikiran ya teman-teman, cemasnya hadir lagi itu kan. Cemasnya itu bukan cemas apa ya, bukan cemas biasa saja sih menurut saya sih, bukan cemasnya kayak dulu gitu teman-teman, enggak sih, cuman ya cemas yang wajar saja ya. Kalau yang lain juga yang tidak terkena gangguan asam lambung itu melihat, saya tanya juga ke orang tua saya, ke istri saya, itu ya cemas biasa aja, yang namanya anak kitaan ya kan, di kitaan pasti ada rasa cemas, dan saya juga seperti itu teman-teman. Jadi cemas itu biasa saja ya. Untuk cemasnya tidak seperti dulu, tidak seperti saat terkena gangguan asam lambung dan simptomatisnya teman-teman ya, sekarang karena sudah membaik. Nah terus jadi pola tidur ya, pola tidur juga itu sangat berantakan sekali kemarin ya teman-teman, sekitar 2 minggu itu berantakan banget ya teman-teman. Tidur itu kadang jam 2 ya teman-teman, tidur itu jam 2 teman-teman, terus bangun itu jam 3, jam 4 ya teman-teman, jam 5. Kalau jam 5 sih memang biasanya bangun jam 5 teman-teman ya. Waktu dulu juga bangunnya jam 5 ataupun jam setengah 5. Yang kemarin-kemarin kan tidurnya itu jam 2 baru tidur teman-teman, selama hampir 2 minggu ya teman-teman ya. Saya sering banget bergadang. Terus dari pola makan juga ya teman-teman, malam juga dihajar lagi, makan malam dihajar lagi, nyemil malam dihajar lagi ya teman-teman. Jadi pokoknya berantakan lagi kemarin, 2 minggu kemarin ya teman-teman. Nah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman itu, apakah bang seperti itu asam abang itu kambuh lagi? Untuk kambuh sih sebenarnya enggak teman-teman ya. Jadi boleh dikatakanlah saya ini bisa sembuh total ya teman-teman. Mungkin kalau nggak total 100% ya, bisa dikatakan saya itu sudah sembuh 100%. Jadi sembuh 100% sama sembuh total itu ada perbedaannya teman-teman ya. Jadi untuk sembuh 100% ini menurut saya ya, menurut perkiraan saya saja, karena yang saya alami teman-teman. Jadi untuk 100% itu pokoknya 100% belum sembuh total ya teman. Kalau udah 100% itu belum sembuh total ya. Total itu benar-benar gimana ya, kayaknya nggak bisa tembus total teman-teman ya, nggak bisa apa bisa. Jadi saya juga belum merasakan yang total benar-benar teman-teman. Soalnya kalau total itu kayaknya seperti orang biasa yang pola makannya berantakan mungkin ya, pola makannya berantakan, pola hidupnya berantakan, pola pikirnya berantakan, itu tidak terjadi apa-apa. Itu mungkin total ya teman-teman ya. Dan untuk saya pribadi mungkin 100% teman-teman, karena kayaknya nggak bisa ya, nggak bisa kayak dulu, maksudnya ya nggak bisa kayak dulu. Dari pola makan, dari pola hidup, pokoknya dari 3P itu nggak bisa berantakan. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD ansetit simptomatis kayaknya tidak bisa berantakan gitu teman-teman. 3P-nya harus tetap dijalankan, itu sepengalaman saya teman-teman. Karena 2 minggu kemarin pola hidup saya berantakan, pola makan saya berantakan, pola pikir saya berantakan, itu ada sensasi teman-teman ya. Itu ada sensasi, cuman sensasinya ya wajar-wajar saja gitu teman-teman. Ini alarm saja, menurut saya ini alarm saja, bagi saya itu alarm saja teman-teman ya. Alarm itu mengingatkan saya bahwa kapasitas mungkin ya, ini mungkin saja teman-teman, menurut perkiraan saya mungkin saja kapasitas 3P berantakan itu hanya sampai segitu ya sekarang ini ya. Ini pengalaman saya teman-teman ya. Jadi saya tidak bukan saya menakut-nakuti, wah kata Bang Adim 3P itu tidak bisa sembuh total gitu ya. Bisa sembuh total, cuman ya itu tadi teman-teman ya. Jadi 3P-nya harus tetap dijalankan gitu teman-teman. Kalau misalkan 3P-nya dijalankan, itu kalian sampai kapanpun bisa yang merasakan yang namanya sembuh total gitu teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, tolong paham kan ya menurut saya kan. Jadi selama 2 minggu ini teman-teman ya, jadi 3P saya itu berantakan teman-teman ya. Dari minum air hangat pun berantakan ya. Biasanya saya tuh
dari saat memahami terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya tuh tidak pernah yang namanya meninggalkan air hangat ya teman-teman. Dulu tuh dari dulu sampai sampai sekarang pun ya teman-teman, minum air hangat tuh saya selalu ya teman-teman 8 gelas dalam sehari. Apakah Bang sekarang itu sering minum air biasa juga yang nggak hangat? Sering ya teman-teman, cuman di sekarang itu diselingi teman-teman ya. Kadang kalau misalkan di rumah, gitu, lagi di rumah ataupun di tempat kerja, kalau ada air hangat ya saya minum air hangat gitu teman-teman. Kalau nggak ada ya minum air biasa saja. Apakah ada sensasi? Tidak ya teman-teman. Jadi yang saya rasakan itu sudah, menurut saya itu saya sudah sembuh 100% gitu teman-teman ya. Apakah yang dulu itu sensasinya kemarin kan saya 2 minggu tuh berantakan teman-teman ya 3P-nya. Sensasinya gimana sih Bang? Nah, ini ya yang sering-sering ditanyakan gitu teman-teman. Kalau misalkan 3P-nya berantakan, sensasinya kayak gimana sih? Sensasi waktu saya terkena alarm ya. Ini saya sebutnya alarm untuk diri saya teman-teman ya. Ini kapasitas 3P saya berantakan itu mungkin saat ini cuma sampai 2 minggu saja teman-teman ya. Jadi saya soalnya gini teman-teman ya, 3P saya berantakan itu mungkin hanya sampai 2 minggu. Saya sebenarnya saya juga coba-coba itu teman-teman ya. Coba nih 3P saya berantakan lagi nih ya. Yang pertama memang ada acara, cuman di keadaan itu teman-teman ya, di keadaan itu saya coba sambil mikir juga gini, apakah 3P saya berantakan itu saya itu akan kambuh lagi gitu kan teman-teman. Nah itu saya coba juga teman-teman ya, dan akhirnya memang bukan kambuh sih sebenarnya teman-teman. Itu bukan kambuh, menurut saya cuma alarm saja. Mungkin kapasitas dari 3P saya berantakan itu cuma sampai 2 minggu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman sebaiknya jangan coba-coba seperti saya teman-teman. Kalau misalkan lagi ada acara nih, teman-teman itu ada acara atau ada keperluannya, ini bisa yang saya alami ini bisa jadi patokan buat teman-teman gitu teman-teman. Waktu saya bukan kambuh ya, kena alarm itu teman-teman ya, sensasinya sakit kepala teman-teman ya. Kepala tuh sakit karena ya gimana ya, karena kurang tidur teman-teman. Terus pikirannya kacaunya bukan kacau memikirkan penyakit sih ya teman-teman. Jadi pemikirannya kacau itu menyiapkan ini itu gitu teman-teman ya, harus ini itu gitu teman-teman. Tahu sendiri lah teman-teman ya, orang yang sedang punya acara ataupun punya hajatan teman-teman ya, pemikirannya gimana gitu, repotnya gimana gitu, teman sibuknya kayak gimana, pasti teman-teman juga tahu gitu kan teman-teman ya. Nah itu jadi pemikirannya kacaunya seperti itu, bukan pemikiran kacau yang memikirkan penyakit, bukan teman-temannya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ini cerita saya karena kemarin tuh sering banget Bang, abang tuh kan kayak ada acara gitu kan teman-teman, pasti abang tuh kurang tidur katanya kan. Iya memang ya teman-teman. Jadi ya itu sensasi alarmnya itu teman-teman ya. Jadi agak oleng sedikit, cuman tidak apa ya, tidak, durasinya tidak panjang teman-teman, mungkin hanya beberapa detik, terus hanya beberapa kali saja, karena waktu itu apa ya, berapa 2-3 hari gitu teman-teman, ada berasa agak oleng. Nah ini agak oleng lagi nih, ini alarm nih buat saya nih, karena 3P saya itu berantakan dari pola tidur ya teman-teman, dari pola makan dari pola hidupnya, pokoknya dari pola pikirnya itu berantakan 3P saya teman-temannya. Itulah terjadi yang namanya, menurut saya itu alarm bagi saya teman-teman. Nah selepas hajatan itu teman-teman ya, terus saya mencoba memperbaiki lagi teman-teman ya, memperbaiki lagi 3P saya, karena kemarin saya berpikirnya mungkin karena 3P saya berantakan, makanya saya tuh ada mengalami pusing, terus agak oleng, cuman durasinya nggak lama teman-temannya, mungkin cuma beberapa detik, dan jedanya juga jauh banget jedanya. Jadi 2-3 harian teman-teman jedanya ada berasa lagi gitu teman-teman. Itu menurut pengalaman saya, dan itu pengalaman saya teman-teman ya. Jadi ini juga patokan buat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian itu sudah merasa membaik ya teman-teman, sudah merasa sehat, terus pola makannya dihajar lagi, asupan makannya dihajar lagi, yang panterangannya dihajar lagi gitu teman-teman, terus pola pikirnya dihajar lagi, berantakan lagi, pokoknya 3P-nya berantakan lagi, pasti kalian akan mengalami seperti saya gitu teman-teman ya. Ataupun bisa, kemungkinan ini bukan menakut-nakuti teman-teman, kemungkinan bisa lebih parah gitu teman-teman, kemungkinan bisa kambuh lagi ya. Memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jika 3P kalian itu berantakan lagi, saya ini bukan bukan
saya mendoakan, bukan saya menyumpahi, tapi ini kenyataannya yang saya alami gitu teman-teman. Saya memang tidak kambuh, tapi ini sudah ada alarm teman-teman, sudah ada alarm yang saya rasakan ini eh, ada oleng lagi gitu teman-teman ya, karena ya kurang tidur, setiap malam saya kurang tidur, kurang istirahat malam ya teman-teman, selama 2 minggu, hampir 2 minggu. Nah 2 minggu, 2 minggunya selepas saya acara saya itu, saya memperbaiki pola makan saya, memperbaiki pola pikir saya, memperbaiki eh, pola hidup saya lagi gitu teman-teman ya. Itu saya perbaiki lagi selama 1 minggu, enggak sampai 1 minggu ya, cuma 3 hari gitu teman-teman ya. Saya perbaiki itu 3 harinya, jadi udah nggak ada sensasi seperti kepala berat, itu udah nggak ada sensasi lagi teman-teman ya. Itu hilang lagi teman-teman ya, karena 3P-nya saya perbaiki lagi ya. Ini gitu ya teman-teman, ini peringatan juga buat teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan sensitivitas. Jangan pernah menyepelekan 3P gitu teman-teman ya. Jadi kalian tetap saja jaga pola makan kalian ya teman-teman, pola hidup kalian, terus pola pikir kalian itu harus tetap kalian jaga. Nah jadi pesan saya seperti itu teman-teman. Dan apakah 3P ini bisa sembuh total? Jawabannya total, untuk total itu bisa, cuman harus tetap menjalankan 3P gitu teman-teman ya. Jadi tidak bisa kalian pengen sembuh total, hidup kalian tuh pengen seperti dulu lagi yang berantakan, itu nggak bisa teman-teman ya. Kalau kalian pola hidup kalian, 3P kalian ingin berantakan lagi, dari pola makan, dari pola hidup, dari pola pikir, kalian mau berantakan lagi, kayaknya tidak bisa teman-teman, kayaknya, karena saya belum terlalu apa ya, belum terlalu memahami terlalu jauhnya ke sananya teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD sensitivitas, sepengalaman saya dan sepengetahuan saya, teman-teman yang lain juga, karena saya agak banyak juga teman-teman yang lebih dulu sembuhnya dari saya, bahkan mentor saya juga tetap sampai sekarang tetap menjalankan metode 3P-nya teman-teman. Saya tanya ke mentor saya kemarin ya, waktu saya agak kambuh, bukan kambuh ya teman-teman, ada alarm. Saya tanya ke mentor saya juga punya mentor juga teman-teman ya. Saya juga punya mentor. Jadi kata mentor saya itu, pas saya tanya, lu gimana 3P-nya katanya. Ya saya kan ada acara bang, saya kan gitu. Ya, ya wajar saja kalau lu ngalami sensasi, lu jangan panik. Kalau untuk paniknya dan untuk cemasnya kata saya enggak, cuman saya bingung aja katanya. Kata saya tuh, saya agak bingung saja, kok ini kamu apa sih, sensasi kelenyangannya ada lagi gitu, seperti olengnya itu ada lagi bang, kata saya kan gitu. Wajar, lu kan kurang tidur, lu kan banyak pikiran, lu kan pola makannya juga tidak teratur lagi kan, katanya gitu. Kata saya jawab, iya bang kayak gitu. Ya lu wajar aja, ya wajar. Kalau orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu memang seperti itu katanya. Kalau misalkan 3P-nya berantakan, ya pasti akan ada alarm gitu teman-teman ya. Dan kalau misalkan, saya belum tahu juga ya teman-teman. Jadi untuk mentor saya juga teman-teman, dia sampai saat ini juga tetap menjaga 3P dengan konsisten teman-teman ya. Cuman kalau misalkan sudah agak membaik ataupun agak sembuh seperti saya teman-teman, saya juga mendapatkan arahan dari beliau. Jadi untuk tidur sekarang saya juga udah bisa agak bergadang. Soalnya kemarin 2 minggu juga bergadang ya, cuma seperti itu aja sih menurut saya. Jadi sekarang tuh dalam 1 minggu saya bisa bergadang mungkin 2-3 hari teman-teman ya. Jadi nggak, dulu kan tidur itu harus lebih awal banget ya teman-teman ya. Sebelum saya membaik itu tidur itu lebih awal banget. Jadi jam 8 itu saya sudah mulai tidur, sudah istirahat sampai pagi itu bisa tidur. Dan sekarang saya sudah bisa diseling-selingi gitu teman-teman. Jadi bisa selingi bergadang dalam seminggu itu. Kadang-kadang kemarin nih saya habis bergadang, nah malam ini saya harus tidur lebih awal gitu teman-teman. Nah besoknya lagi saya bisa bergadang lagi gitu teman-teman. Itu untuk keperluan ini, kalau ada keperluan gitu teman-teman. Kalau misalkan ada keperluan ataupun kebutuhan keharusan ibadah gitu teman-teman, kan kadang-kadang ada apa sih mau hadiran gitu teman-temannya, ataupun ada tahlilan gitu, ataupun saya tuh mau sholat tahajud gitu kan teman-teman, itu diselingi dari situ teman-teman ya. Karena menurut saya pentingnya juga bergadang untuk jadi untuk misalkan kita tuh ada keperluan ibadah ataupun ada tamu gitu teman-teman ya. Jadi saya selingi dalam 1 minggu itu saya bergadang
bisa 3 hari sampai 4 hari, jadi teman-teman, kadang 2 hari. Nah kalau misalkan tidak ada keperluan apa-apa ya buat apa gitu teman-teman ya, kita bergadang buat apa kalau misalkan tidak ada keperluan apa-apa, buat apa kita bergadang, mending kita tidur lebih awal gitu teman-teman. Itu teknik apa tuh trik ya trik yang saya lakukan sekarang gitu teman-teman, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan waktu parah-parahnya gitu teman-teman, di bawah, pokoknya di bawah 100% belum sembuh total ya teman-teman. Jadi tidur itu benar-benar saya pola hidup itu benar-benar saya jaga teman-temannya. Dari tidur itu harus lebih awal, dari jam 8 itu harus sudah mulai rebahan teman-teman ya, sudah mulai rileks, nanti akan tertidur di jam 9 ataupun jam 10 ya teman-teman ya, paling lambat jam 10 lah ya. Nah itu teman-teman ya, jadi itu jawaban dari saya, apakah asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu bisa sembuh. Dan sebenarnya pasti bisa sembuh gitu teman-teman, pasti bisa sehat lagi teman-teman ya. Jadi dan ini pengalaman saya teman-teman ya, bisa sehat lagi, bisa sembuh total, asalkan kalian tetap menjaga 3P-nya teman-teman ya. Dan itu pun saya perhatikan dari mentor saya juga teman-teman, bukan hanya dari saya, dan dari teman-teman aslam yang lain yang sudah berhasil sukses ya, saya anggap sukses sembuh ya dari penderitaan ya. Soalnya asam lambung itu penderitaannya luar biasa teman-temannya. Memang tidak berbahaya teman-teman, tidak berbahaya, memang tidak berbahaya, tapi yang dirasakan itu benar-benar apa ya, benar-benar seakan kita tuh mau meninggal besok gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, saya paham sekali apa yang kalian rasakan, saya paham sekali apa yang kalian derita gitu teman-teman. Jadi yang chat ke saya itu banyak banget teman-teman soal apakah ini akan sembuh bang, apakah bakalan sembuh, apakah tidak menyebabkan apakah tidak berbahaya. Tidak teman-teman ya, yang membuat bahaya itu adalah pola pikir kalian. Jadi yang harus dibenahi teman-teman ya, yang sungguh-sungguh dibenahi itu pola pemikiran kalian. Jadi untuk asam lambungnya itu cuma 1% teman-teman. Teman-teman itu tinggal menjaga pola makan saja ya, tinggal menjaga pola makan saja, asupannya yang pantangannya itu dijaga dulu ya teman-teman, seperti itu. Dan lalu kita harus diiringi dengan yang namanya pola pikir ya teman-teman ya. Pola pikirnya itu ya jangan selalu mengarah-arah ke hal-hal yang negatif teman-teman ya. Kalian yakin saja bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini bakalan sembuh ya teman-teman. Banyak contohnya, bukan hanya saya, bahkan di YouTube ya teman-teman, terus di akun-akun yang lain banyak sekali teman-teman ya, bukan hanya saya. Jadi banyak sekali teman-teman. Jadi nggak usah kalian itu ragu, wah saya itu akan menderita selamanya seperti ini. Nggak usah ya, nggak usah kalian mempunyai perasaan atau pemikiran seperti itu. Pesan saya satu, kalian usahakan bahagia saja teman-teman. Bang mau bahagia gimana, orang sakit seperti ini kok bahagia? Yang sakit itu cuma 1%-nya saja teman-teman ya. Kalian nih kalau misalkan, ini menurut saya teman-teman, dan ini saran saya, kalau kalian misalkan medisnya itu masih di bawah 75%, katakanlah 50-60% ya teman-teman, kalian ya untuk jalan-jalan memang saran saya jangan dulu ya, untuk jalan-jalan jangan dulu, tetapi ya teman-teman ya, minimal kalian itu bangkit ya. Jangan cuma tiduran gitu teman-teman, jangan cuma leha-leha di rumah gitu teman-teman, tiduran duduk manis, jangan cuma seperti itu. Jadi usahakanlah di pagi hari itu, kalau misalkan cuacanya cerah, nggak hujan gitu teman-teman ya, kalian bangun ya, berjemur, terus mondar mandir, ataupun nggak kuat nih, belum kuat bang, saya tuh masih lemes banget nih kakinya ataupun badannya masih lemes banget, ya duduk saja gitu teman-teman ya, di teras rumah gitu teman-teman, sambil berjemur ya gitu ya teman-teman. Itu pesan saya. Nah kalau misalkan kondisi kalian itu sudah di atas 50%, sudah ini sudah agak lemesnya, sudah agak berkurang, kalian usahakan jalan-jalan ringan gitu teman, olahraga ringan jalan-jalan ringan, olahraga ringan seperti jalan-jalan, berjemur, melihat-lihat pemandangan gitu teman-teman. Itu tujuannya untuk menimbulkan lagi semangat kalian teman-teman ya, dari pandangannya, terus dari pemikirannya. Itu kalau jalan-jalan itu banyak banget manfaatnya teman-teman ya. Pikiran kalian itu bisa fresh, tidak selalu memikirkan penyakit gitu teman-teman ya. Takut sepeda ada yang ngambil teman-teman di belakang, soalnya nggak ada orang, maaf ya. Nah jadi jalan-jalan itu banyak sekali manfaatnya, bisa
mengalihkan pemikiran-pemikiran tentang penyakit, mengalihkan pemikiran-pemikiran tentang penderitaan, itu banyak sekali manfaatnya. Terus dari pergerakan tubuh kalian juga, ada pergerakan kaki ya teman-teman, terus terjemur, itu bisa membangkitkan sel-sel tubuh kita yang rusak, membantu perbaikan sel-sel tubuh yang rusak gitu teman-teman ya. Terus berjemur juga membangkitkan vitamin D ya kalau nggak salah ya, itu teman-teman ya. Jadi manfaatnya jalan-jalan itu banyak sekali teman-teman ya. Seperti ini nih, di sawah seperti ini. Pemandangan yang sangat mahal bagi saya teman-teman ya. Pemandangan yang sangat mahal bagi saya karena pemandangan seperti ini bagus banget dan berarti banget bagi saya. Saya itu bisa memandang luas padi yang hijau seperti ini ya teman-teman. Itu membuat pemikiran otak saya itu fresh teman-teman ya. Jadi makanya saya tuh sering membuat videonya seperti ini gitu teman-teman, untuk mewakili kalian gitu teman-teman ya. Nah buat kalian yang masih berpikiran bahwa saya itu sampai kapan menderita seperti ini, kalian itu kuncinya sabar teman-teman ya. Kalian itu sabar, terus kalian itu tekadnya harus kuat teman-teman ya. Kalian itu harus yakin bahwa kalian itu akan sembuh, akan menyusul saya gitu teman-teman, akan menyusul saya yang sudah membaik, sudah sehat gitu teman-teman ya. Akan menyusul teman-teman Aslam juga yang lain yang sudah sehat juga, akan menyusul mentor saya yang sudah kuat banget ya. Mentor saya itu sudah kuat banget teman-teman ya. Bergadang dia tuh, bahkan untuk bergadang itu sering, dia udah agak sering teman-teman ya. Bergadang tuh bisa kadang-kadang dia tuh udah seminggu tuh sampai 5 hari bisa bergadangnya, cuman nggak nyampe bergadang banget, mungkin cuma sampai jam 10, jam 11, jam 12 itu udah paling lambat katanya. Jadi kalau misalkan saya kemarin waktu ada acara itu kan sampai tidurnya jam 2 gitu teman-teman ya. Itu yang sebenarnya kata dia jangan terlalu sering gitu teman-teman, tapi boleh cuman jangan terlalu sering, di waktu-waktu tertentu saja dan acara mungkin kalau keperluan tertentu saja gitu teman-teman ya. Nah itu ya, jadi jawaban saya dan pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung apakah bisa sembuh? Jawaban saya dan sepengalaman saya bisa sembuh total gitu teman-teman, dengan catatan asalkan 3P nya harus dijalankan gitu teman-teman. Apakah nih Bang untuk olahraganya gimana? Kata Abang tuh olahraga sudah jarang ya. Ini ya untuk saya teman-teman, karena saya tuh udah sehat dan udah kembali lagi bekerja teman-temannya, sudah lama sebenarnya ya. Memang untuk olahraga saya tuh tidak bisa setiap hari ya teman-teman, olahraga tuh saya seminggu sekali. Jadi saya tuh selalu mengusahakan dalam seminggu itu saya pasti olahraga ya teman-teman. Yang penting kalian hiburan gitu teman-teman. Kalau udah sehat seperti saya gitu maksudnya teman-teman ya. Kalau ya syukur-syukur kalau kalian memang bisa olahraga setiap hari yang kerjaannya itu ringan ya, kayak mungkin banyak ya yang kerjaan ringan ya teman-teman ya. Mungkin maksudnya kerjaan ringan itu kerjanya dari rumah gitu, kerja punya usaha sendiri lah gitu ya. Kalau misalkan kalian punya usaha sendiri, kalian bisa olahraganya seminggu 3 kali, kayak setiap hari kayak bisa kalian lakukan seperti itu gitu teman-teman. Jadi olahraga itu penting banget sebenarnya. Saya juga teman-teman ya, kalau misalkan saya itu bukan kuli saya juga pengen olahraga itu setiap hari gitu teman, karena bagus banget dan banyak banget manfaatnya untuk tubuh kita gitu teman-teman ya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, untuk pembahasan apakah asam lambung GERD anxiety psikomatis itu bisa sembuh. Jawabannya bisa banget gitu teman-teman ya. Nah jadi belum ada pertanyaan nih teman-teman, mohon maaf ya teman-teman ya, ada pertanyaan kemarin tuh, Bang apakah asam lambung GERD anxiety psikomatis itu kebahagiaannya bisa kembali lagi itu teman-teman ya. Kebahagiaannya bakalan kembali lagi teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis, pengalaman saya teman-teman selama terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis, jangankan bahagia teman-teman ya, senyum saya itu berat banget teman-teman ya. Ada yang negur gitu teman-teman, ada yang nanya, Bang gimana, sehat kabarnya? Paling ya jawabannya susah, buat ngomong aja susah gitu teman, karena saking menurut saya itu saking pikirannya, saking ke penyakit terus, jadi buat ngomong aja susah gitu teman. Jadi cuma ngangguk doang gitu teman-teman ya. Jadi ngomong aja sulit gitu teman-teman ya, susah. Terus bukan berarti nggak bisa ngomong gitu teman-teman, tapi males gitu teman-teman ya, males karena pikirannya itu ya selalu memikirkan penyakit, selalu memikirkan sensasi, selalu merasa-rasakan gitu teman-teman ya. Buru-buru pengen ngomong gitu teman-teman, malas, jadi pikirannya seperti
rumet banget ya teman-teman ya, rumetnya itu memikirkan penyakit terus gitu teman-teman. Jadi ada yang nanya, bahkan gini teman-teman, sempat orang tua saya itu menghibur saya teman-teman ya, menghiburnya kayak bercanda-bercanda gitu teman-teman ya, bercanda di depan saya, terus bercanda sama adik saya gitu kan, bercanda-bercanda. Kalau dulu tuh saya orangnya paling ceria teman-teman ya, kalau misalkan saya ngobrol sebelum terkena gangguan asam lambung itu saya orangnya paling ceria teman-teman ya. Kalau ngobrol itu nggak pernah serius teman-teman ya, kalau ngobrol tuh kadang-kadang pleset-plesetan terus gitu teman-teman ya. Ya terus saat terkena gangguan asam lambung, terus orang tua saya itu menghibur saya kayak ngobrol pleset-plesetan gitu teman-teman ya. Itu saya mungkin tujuan mereka tuh untuk menghibur saya. Bos saya waktu itu jangankan pengen tertawa teman-teman, saya malah sebel. Kenapa malah sebel? Karena aduh, gua lagi kayak gini, kayak mau ya teman-teman, kayak mau mereka tuh malah bercanda bercanda depan saya, bukan yang ngurusin saya gitu teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Itu nggak ada bahagianya teman-teman, walaupun dihibur sama teman-teman juga itu nggak ada bahagianya teman-teman ya. Beda dengan gangguan-gangguan lain teman-teman. Kalau gangguan-gangguan yang lain, kalau misalkan ada teman jenguk itu kita tuh seneng banget gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ada teman jenguk tuh kita tuh seneng banget, aduh dijenguk udah seneng banget, apalagi dibawain makanan gitu kan teman-teman, itu bahagia banget. Nah bedanya sama saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psoriasis teman-teman, saya dijenguk kok sama teman-teman kerja, dibawain buah-buahan, makanan, amplop. Nggak ada senang-senangnya teman-teman. Kenapa ya? Karena apa ya? Karena hampa aja gitu hidup teman-teman. Hidup tuh hampa aja, kayak menurut saya itu kayak mau gitu teman-teman, kayak mau besok gitu. Kayak mau ya. Jadi nggak ada bahagianya hidup itu teman-teman ya. Itu menurut pengalaman saya. Mudah-mudahan kalian enggak ya. Mudah-mudahan kalian itu enggak separah saya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi apakah bisa kembali lagi ke bahagianya? Ya kalian lihat saja sekarang ya teman-teman ya. Lihat saja kalian ya. Saya itu sudah bisa, bahkan untuk membuat video ini sendiri saya bisa tertawa-tertawa seperti ini teman-teman. Kayak orang gila. Tapi tidak apa-apa, ini untuk menghibur kalian teman-teman ya, teman-teman. Karena ya sekarang pun saya kalau misalkan ngobrol sama teman-teman, bahkan sama orang tua saya sering pleset-plesetin, nggak terlalu serius, karena saya apa ya, nggak pengen serius-serius ya. Memang orangnya saya gimana sih ngomongnya, karena saya tuh orangnya dari dulu memang seperti itu teman-teman. Saya tuh orangnya sering bercanda gitu teman, sering iseng, sering jahil, kalau ngomong pun jarang serius gitu teman-teman. Itu saya dari dulu memang seperti itu ya teman-teman. Kalau ketemu teman-teman yang sudah akrab apalagi gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, pembahasan tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psoriasis, apakah bisa sembuh total, apakah saya, karena soalnya yang ditanyakan itu abang sekarang itu sudah sembuh total, apakah sudah bisa apa ya, sudah tidak ada sensasi lagi. Saya jawab tidak ada untuk sensasi teman-teman ya. Dan apakah bisa sembuh total? Bisa banget teman-teman ya. Kalian itu akan sembuh lagi, akan sehat kembali seperti dulu teman-teman, dari kebahagiaannya ya teman-teman ya. Pokoknya semua canda gurau kalian itu, kebahagiaan kalian itu akan kembali seperti dulu lagi teman-teman ya. Bukan apa ya, itu janji saya teman-teman, kalau kalian konsisten dengan 3P dan metode-metodenya, kalian akan sembuh total gitu teman. Dan kalian harus tetap menjaga 3P-nya untuk kalau misalkan kalian ingin sembuh total dan tidak ingin kambuh-kambuh lagi gitu teman-teman ya. Nah itu saja pembahasannya teman-teman, sudah banyak sudah panjang banget sampai 38 menit ini teman-teman ya. Nah itu teman-teman, kalau misalkan, makanya kalau saya tuh keluar dari grup teman-teman ya, bukan saya kenapa-kenapa, tapi HP-nya tidak kuat teman-teman ya. Soalnya saya tuh kalau bikin video, kalau misalkan durasinya itu pendek, itu susah ya teman-teman ya, susah takutnya kalian itu tidak bisa memahaminya kalau durasinya pendek ya teman-teman. Nah jadi seperti itu, jadi makanya saya tuh kalau bikin video itu harus panjang ya teman-teman ya. Nah seperti itu saja teman-teman ya pembahasannya, saya akhiri videonya teman-teman ya. Sebelum saya akhiri videonya, saya akan doakan buat kalian teman-teman ya. Saya selalu mendoakan buat kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Semoga kalian itu cepat sembuh, cepat membaik, sempat sembuh total teman-teman ya. Karena saya tuh yakin teman-teman ya, kalian itu sangat merindukan kebahagiaan kalian yang dulu gitu teman-teman ya. Semoga kalian itu sembuh total ya teman-teman ya. Kebahagiaan kalian itu akan kembali lagi teman-teman ya. Itu janji saya kepada kalian, asalkan kalian konsisten dengan metodenya gitu teman-teman. Oke, saya akhiri teman-teman ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.